Oke, tes suara. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Kita mulai saja ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi Satu. wabarakatuh. Oke. Dan kabarnya teman-teman sehat semua. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Kalian yang apa batch 3 ya? Mahasiswa transfer batch 3 ya? Iya, Ya, Bu. ya. Yang semester kemarin ikut kelas saya apa sih? Tes dasar ya? Dasar, Bu. Ya, Ini tugas lanjut. kelas. Berarti udah berkunjung ke Jakarta? Belum? Belum, Belum. Bu. Belum. Bulan 5. Oh, belum. Rencananya yang bulan depan ya? Iya, yang KI. Belum ada ongkos, Bu. Ya Allah. Semoga Allah berikan rezeki secepatnya. Amin ya Allah. Amin. Oke, baik kita mulai saja. Untuk mata kuliah saya, karena Etlingnya masih belum stabil ya di Sevima, jadi kita pakai Classroom dulu. Untuk link Classroom sudah ada di deskripsi WA ya. Silahkan kalian lihat di deskripsi WA lalu gabung di Classroom. Classroom khusus mata kuliah C++ lanjutan. Untuk materi hari ini kan kita perkuliahannya seperti biasa ya, satu sesi dua pertemuan. Apa namanya? Sepertinya kita perkuliahannya untuk yang untuk mata kuliah ini kebetulan saya itu sudah ada yang jam berapa ya? Jam 7 itu sudah ada eh, belajar di kelas yang lain. Jadi mungkin kalaupun nanti ada kuliah Zoom itu agak dipercepat ya. Kalau ini kan karena pertemuan awal mulainya sekarang mau udah jam setengah 7 ya. Paling kita cuma setengah jam aja karena kalian berikutnya ada kelas lain kan, ada kelasnya Pak Devi ya. Ya, betul, Bu. Heeh. Tapi untuk Jumat berikutnya kita mulai jam 5 ya, atau setengah 5. Maunya jam berapa? Setengah 5 atau jam 5? Ada yang belum pulang jam setengah 5. Jam 5, Bu. Jam 5. Oke, jam 5 ya kita mulai ya untuk Jumat depan ya. Oke, saya langsung share screen. Sebelum masuk ke materi, kita bahas saya sampaikan dulu RPS-nya, materi apa saja sih yang kita pelajari selama satu semester. Jadi untuk mata kuliah pemrograman C++ lanjutan ini adalah tentunya kelanjutan dari pemrograman C++ dasar gitu ya. Dan ini sebenarnya untuk C++ itu tidak lepas dari metode atau mata kuliah dari algoritma dan struktur data. Dan saya yakin di sini karena teman-teman adalah mahasiswa transfer, Jakarta. yang sebelumnya itu sudah kuliah ya, sudah menempuh D3, saya yakin mata kuliah ini metode-metodenya yang berkaitan dengan algoritma sudah bukan sesuatu hal yang baru lagi gitu. Jadi untuk mata kuliah ini adalah mereview metode-metode algoritma, lalu kita tuangkan ke dalam C++ lanjut. Nah, untuk karena di sini bahasa pemrograman ya, jadi sifatnya adalah praktikum, jadi tetap kalian menggunakan aplikasinya yaitu pemrograman C++. Boleh menggunakan Borland, boleh menggunakan Turbo C, boleh menggunakan Visual C, pokoknya disesuaikan saja dengan laptop kalian. Tapi tentunya ada beberapa perintah-perintah C++ yang berbeda ya antara aplikasi C++ yang antara Borland C atau antara Turbo C, Visual C atau Dev C dan lain sebagainya gitu ya. Nanti tinggal kalian sesuaikan saja. Oke, saya langsung saja untuk materi apa saja yang kita pelajari selama satu semester. Tentunya yang pertama itu adalah pengenalan algoritma, tapi ini pun pengenalan algoritmanya tidak dari awal lagi, tapi lanjutan. Mereview kembali semester yang kemarin kan kita sudah belajar bagaimana kalian di pertemuan-pertemuan awal itu bisa mengetahui menentukan sebuah variabel, terus menentukan tipe data, ada integer, ada float,
ada long in gitu ya, dan lain sebagainya, ada char dan lain sebagainya. Lalu kita juga pelajari yaitu tentang suatu kondisi, yaitu if, di mana if itu ada if tunggal dan ada if bertingkat, yaitu ada if then else. Lalu perulangan kita juga sudah belajar bagaimana menggunakan metode for, metode while gitu ya, dan sebagainya. Lalu berikutnya kalian juga sudah mempelajari bagaimana menggunakan metode switch case, gitu ya, lalu menghitung suku bunga dan lain sebagainya. Nah, di mata kuliah ini, di materi yang kelanjutannya adalah kita akan membahas tentang elemen-elemen array satu dimensi. Saya yakin di sini teman-teman sudah nggak asing ya dengan array ya. Ada yang belum pernah mendengar sama sekali tentang array? Ingat nggak dulu waktu D3 sudah belajar kan apa materi tentang array di algoritma atau struktur data? Lupa, Bu. Lupa, belum pernah dengar sama sekali array. Sudah, Bu, sudah. Dah. Bu. Ya. Ini yang lupa lulus D3-nya sudah berapa lama? 15 tahun. 2012, Bu. 2012 Ini ya. 2025, Bu. Wow, udah 13 tahun ya. Oke, Iya, ya Bu. kan? Makanya ini kita review kembali. Semoga. Biasanya kalau apa namanya ada kalimat lupa, nanti ketika di review kan pasti akan ingat kembali walaupun beberapa persen gitu ya. Oke, berikutnya setelah kita pelajari elemen array satu dimensi dengan bentuk array-nya itu ada array yang numerik dan karakter gitu ya. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari sequential search ya tentang pencarian. Terus kita guna apa? Selanjutnya adalah merge ya tentang penggabungan, lalu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Terus berikutnya setelah kita sudah mempelajari array satu dimensi, selanjutnya adalah array dua dimensi. Nah, makanya karena array-nya itu ada apa di materi ini ada satu dimensi dan dua dimensi, diharapkan untuk yang satu dimensinya ini benar-benar harus kalian pahami gitu ya, biar pada saat memasuki materi array dua dimensi itu uh, lebih mudah mempelajarinya. Nah, di elemen array dua dimensi ini juga sama, kita akan mempelajari bagaimana membuat array dimensi dengan menggunakan array numerik, dengan menggunakan array karakter, lalu mencari nilai maksimum. Nah, nanti kita coba studi kasusnya adalah tentang apa namanya membuat matriks ya, matriks yang berkaitan dengan matriks aljabar gitu ya. Selanjutnya di pertemuan ke-8 itu adalah UTS, terus kita akan mempelajari tentang algoritma matematika, yaitu bilangan genap dan ganjil, deret Fibonacci, bagaimana membuat kombinasi dan permutasi, terus luas bidang, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pointer. Kita akan mempelajari penggunaan pointer pada C++. Nah, tujuannya yaitu untuk menunjuk suatu alamat variabel yang bersifat tunggal. Lalu untuk menunjuk alamat yang sifatnya adalah array satu dimensi, juga array dua dimensi. Lalu berikutnya di pertemuan ke-13 sampai 14 itu kita akan mempelajari function dan ini fungsinya adalah untuk mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsi-fungsi ya. Itu ada variabel lokal, ada global, calling and called function yang fungsinya ini bersifat rekursif. Setelah itu kita akan mempelajari bagaimana bisa merekam dan membaca dari sebuah file gitu ya. Ada file per blok, ada file per field, serta bisa merekam dan membaca tanpa buffer pada C++. Lalu nanti kalau masih ada waktunya kita akan coba studi kasusnya itu beberapa penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama satu semester. Berikutnya, seperti biasa, karena kalian sebelumnya sudah pernah mengikuti kelas saya yang di C++ dasar, seperti biasa ya, untuk saya, untuk mata kuliah saya itu
semua materi ada di Classroom. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan atau yang tidak bisa hadir dan sebagainya, tetap materi sudah ada di Classroom, bisa kalian simak. Bahkan biasanya ada di beberapa pertemuan saya sisipkan juga video-video YouTube-nya gitu ya, supaya bisa memahami. Lalu biasanya setiap pertemuan itu saya sisipkan tugas. Nah, ini saya minta tolong nih, karena kemarin di mata kuliah C++ dasar itu ada beberapa mahasiswa sampai akhir semester pun itu masih belum menuntaskan tugasnya gitu. Saya harus ngejar-ngejar, harus japri dan lain sebagainya. Semoga di semester sekarang ini nggak ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai sudah UAS tugas dari pertemuan awal sampai akhir baru dibuat gitu ya. Dan saya teramat yakin itu dibuatnya mendadak, terus mungkin bisa jadi copy paste punya temannya, tapi ilmunya nggak bisa kalian ambil gitu. Jadi semoga untuk yang semester ini setiap ada tugas langsung dikerjakan, jangan ditabung di UAS nanti gitu ya. Jadi minta tolong segera diselesaikan. Oke, sistem penilaian seperti biasa ada nilai absen, nilai tugas, ya absen 10%, tugas 10%, sikap 10%, apa lagi ya? UTS 30, UAS 40 gitu ya. Nah, untuk yang tugas itu adalah pokoknya saya totalkan ya, saya akumulasi total dari tugas pertama sampai tugas akhir. Jadi kalau misalnya ada 5 tugas, ya berarti saya totalkan lalu saya bagi 5. Kalau dari 5 tugas ada 2 tugas yang tidak dikerjakan, tetap itu saya bagi 5. Jadi mohon tugas-tugas yang saya berikan semua kalian tuntaskan gitu. Jadi kalau misalnya kalian lupa tugas kedua udah saya kerjakan atau belumnya, silahkan dicek di classroomnya. Jadi tanpa perlu menunggu alarm dari saya gitu ya. Oke, RPS sudah saya bahas. Nah, untuk materi hari ini, yaitu temanya tentang introduction algoritma, ya, terus pengantar algoritma dan pemrograman komputer, serta array satu dimensi. Nah, untuk pengenalan algoritma, saya skip saja karena itu sebenarnya berulang di materi yang sebelumnya. Nah, kita langsung masuk ke materi array satu dimensi, gitu ya. Oke, array satu dimensi ini adalah array variabel satu dimensi ini adalah variabel variabel yang sejenis ya, yang berderet-deret sedemikian rupa ya, sehingga alamatnya saling bersambung atau bersebelahan. Kalau misalnya diilustrasikan itu eh, array itu untuk satu dimensi itu bisa dalam bentuk baris ya, satu baris atau dalam bentuk satu kolom. Itu array satu dimensi. Nah, array satu dimensi ini adalah array yang terdiri dari itu yang tadi saya sampaikan ya. Eh, Kalau misalnya terdiri dari satu baris, berarti kolomnya banyak. Tapi kalau misalnya terdiri dari satu kolom, barisnya yang banyak. Saya ilustrasikan adalah dalam bentuk Excel nih. Nah, misalnya variabelnya adalah variabel nama, ya, variabel nama, variabel array namanya variabel nama dengan jumlah indeksnya adalah 5 misalnya. Dengan jumlah indeksnya adalah 5. Nah, isinya apa saja? Ada Anton, gitu ya, ada Tini, ada siapa namanya, ada Jono misalnya, ada Budi, sama ada Kurniawan misalnya, gitu ya. Nah, berikutnya kalau bentuknya seperti ini, gitu ya, kalau bentuknya seperti ini berarti array satu dimensinya itu berisi satu baris dengan 5 kolom, ya, satu baris dengan 5 kolom. Makanya tadi disampaikan bahwa array itu bisa berbentuk satu apa namanya? Sebentar, saya ini dulu.
array satu dimensi itu bisa berbentuk dengan satu baris dan n kolom. N-nya itu adalah beberapa, ya. Nih, kita lihat lagi di sini ya. Terdiri dari adalah array yang terdiri dari n buah kolom, atau array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu subscript array, gitu ya. Nah, ini jadi bisa bentuk, ini artinya di sini satu baris dengan banyak kolom. Atau bisa juga bentuknya adalah variabel nama dengan jumlah indeks 5, dengan isinya itu adalah Anton, Tini, Jono, Budi, Kurniawan, tapi bentuknya adalah satu kolom dengan banyak baris. Ini ya. Jadi kalau yang ini adalah satu kolom dengan banyak baris. Ya. Jadi bisa kalian buat array satu dimensinya dalam bentuk seperti ini, ya, atau bisa juga dalam bentuk seperti ini. Yang penting intinya eh, salah satu baris atau kolomnya itu harus berjumlah satu, tidak boleh lebih dari satu. Oke, itu ilustrasinya. Berikutnya, ini adalah elemen-elemen array-nya ya. Jadi eh, yang dikatakan elemen array adalah ini. Isi dari array-nya ini adalah elemen. Lalu yang dikatakan indeks, indeks itu adalah apa namanya? Kotak-kotaknya ya. Jadi biasanya kalau array satu dimensi itu dimulai dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan indeks 4. Ya. Jadi ini adalah indeks, yang ini isinya adalah elemen. Sama halnya dengan ini ya. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan indeks 4. Oke, berikutnya, ini ya ilustrasi tadi ya, array satu dimensi ya. Ini kalau isinya adalah berupa angka. Ya. Ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah nilai indeks. 10, 5, 6, 9, 8, 2, 7 ini adalah nilai elemen array. Nah, 10 ini dibacanya adalah A indeks 0 dengan nilai elemennya adalah 10. Ya, jadi 10 ini posisinya di indeks 0. Lalu yang ini A indeks 1 sama dengan ini adalah 5. Yang ini A indeks 2 dengan nilai elemennya adalah 6 dan seterusnya. Gitu ya cara bacanya. Jadi kalau array penulisannya adalah seperti ini. Kalau sebelumnya kan ketika kita belum belajar array, kita langsung saja variabel misalnya integer A sama dengan 10, tapi tidak ada indeksnya. Gitu ya. Nah, kalau untuk array ini ada indeksnya. Selanjutnya, kita ingin mendeklarasi yang memiliki 10 elemen dengan tipe data integer. Maka bentuk array-nya adalah sebagai berikut. Kita lihat ini penulisannya adalah karena isi elemennya itu berupa angka, tipe datanya yang kita gunakan itu adalah integer. Ya, integer, nama variabelnya katanya A, maka di sini integer A. Ini A ini adalah nama variabel ya. Integer ini adalah tipe data, ini 10 ini adalah jumlah indeks. Jadi penulisan array dimensi adalah seperti ini. Integer A, buka kurung kotak, terus 10 gitu ya. Jadi dibacanya integer A, indeks 10. Artinya si memori telah menyiapkan 10 kotak ya, 10 kotak untuk mengisi elemen-elemen array. Apa isi elemen array ini? 2, 5, 4, 8, 1, 3, 7, dan seterusnya. Ya. Jadi ini pendeklarasian variabel array A, yang ini yang di dalam kurung kurawal adalah mendeklarasikan isi elemennya. Ya.
Jadi penulisannya adalah seperti ini. Kalau kita mau menulis variabelnya saja bentuknya seperti ini, integer a indeks 10. Tapi kalau kita mau mendeklarasikan elemen variabelnya dalam bentuk numerik atau dalam bentuk angka, maka penulisannya adalah seperti ini. Buka kurung kurawal 2, 5, 4, 8, 1, dan seterusnya. Oke, berikutnya dari pendeklarasian inisialisasi array A, maka kita bisa mengartikan bahwa nih tadi yang saya sampaikan ilustrasinya adalah bahwa kita udah memesan tempat nih atau memesan kotak-kotak ya untuk apa namanya elemen array-nya ya pada memori komputer ya. Jadi karena tadi jumlah elemennya adalah 10, lalu array itu kesepakatannya adalah jumlah indeksnya dimulai dari indeks 0, maka kalau dia elemennya 10, indeksnya adalah 0 sampai 9. Ya. Oke. Ini ini indeks ya 0, 1, 2, 3 nilai indeks. Nah, ini kalau dibaca ilustrasinya, ini adalah alamat memori ke satu ya. Kalau ilustrasi dari memori komputernya ya dibacanya. Terus ini alamat memori kedua, alamat memori ketiga, alamat memori keempat, gitu ya, kelima dan seterusnya. Tuh. Nah, terus berikutnya yang di bawahnya adalah isi dari elemennya ya, isi dari elemennya atau nilai elemennya. Selanjutnya, menyiapkan array numerik lengkap dengan nilai awal pada C++. Contohnya, diketahui nih sebuah array dengan 7 elemen lengkap dengan isinya. Dengan ilustrasi seperti ini. Ya, apa karena 7 elemen berarti 0 sampai 6. Nilainya bebas nih, misalnya nilainya 4, 1, 0, 7, 9, 12, 5. Ya, ini dibacanya kayak tadi ya, A indeks 0 itu bernilaikan 4, A indeks 1 nilainya 1, A indeks 2 nilainya 0 dan seterusnya. Ya, jadi nilai elemen pada memori 1 gitu kan, nilainya 4, nilai elemen pada memori 2 adalah 1 dan seterusnya. Nah, perintahnya buatlah coding untuk menampilkan array seperti tampilan di atas ini. Nah, ini tidak perlu saya bahas yang input IOC-nya sampai void main ya. Kita lihat. Siapkan satu variabel untuk indeks. Ini indeks ya. Siapkan satu variabel untuk indeks. Karena dia berupa angka, maka tipe datanya adalah integer. Jadi sini integer i. Jadi variabel i ini adalah untuk indeksnya nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu berikutnya kita siapkan array satu dimensi. Kita lihat isi elemen array satu dimensi ini berupa angka. Maka karena berupa angka berarti array-nya tipe datanya adalah integer. Sini ya, integer terus uraikan nama variabel array-nya apa? Misalnya variabel A. Bu, apakah nama array atau variabel array harus A? Tidak, bebas. Kalian mau kasih nama apa saja. Ya. Integer A dengan jumlah indeksnya adalah 7. Ini kan 7 ya, 0 sampai 6 itu kan adalah 7 elemen. Lalu 4, 1, 0, 7, 9, 12, 5. Nah, karena tadi integernya itu adalah variabelnya i, berupa apa? Indeksnya itu adalah kita kasih nama variabel i, lalu si indeks itu kita gunakan untuk perulangan. Ya, for i sama dengan 0 ya karena jumlah indeks karena indeksnya dimulai dari 0 maka di sini kita tulis i sama dengan 0 terus i kurang dari atau sama dengan 6 ya, ya berarti batasnya kan sampai terus i plus plus lalu cetak si out a indeks i jadi kita akan mencetak a indeks i-nya ya. Oke, terus tanda spasi apa tanda siku, tanda kutip spasi. Kita coba buktikan dulu ke dalam Borlansi. Oke. Diketahui sebuah array dengan 7 elemen. Include iostream.h, include ponio.h, void main. Oke, buka kurung. Nah, kita deklarasikan dulu variabel i-nya untuk indeksnya berarti integer. Integer i titik koma
Terus array satu dimensinya karena isi elemennya berupa angka, berarti kita kasih tipe datanya adalah integer. Integer nama variabelnya A dengan jumlah indeksnya berapa? Jumlah indeksnya adalah 7. Tadi kan mintanya 7 elemen ya, berarti kita siapkan 7 elemen. Sama dengan kita isikan, kita isi nilai-nilai elemen pada array-nya. Berarti apa saja? 4, 1, 0, 7, 9, tutup kurung kurawal. Terus titik koma. Setelah itu baru supaya kotaknya terisi kita pakai for. For buka kurung I sama dengan I-nya kecil ya. I sama dengan 0 titik koma I kurang adalah sampai 6 lalu I plus plus tutup kurung buka kurung kurawal out tanda siku A indeks I tanda siku kasih tanda kutip titik koma lalu tutup kurung kurawal selesai kita buatkan gauge titik koma tutup kurung kurawal. Nah, ini bentuk kotak-kotak ini ilustrasi ya, tapi pada saat di C++ tampilannya tidak pakai kotak-kotak ya. Nah, ini kita jalankan, nah, maka dia akan tampil 4, 1, 0, 7, 9, 12, 5. Atau kalau misalnya saya mau bentuknya adalah ke bawah, berarti spasinya ini kita ganti dengan ENDL. Ya, kita jalankan, nah dia akan ke bawah. Nah, kalau misalnya kita mau lebih detail lagi, kita kasih kalimat, misalnya nilai array indeks ke, gitu ya. Nilai indeks ke tanda kutip, tanda siku, I tanda siku, tanda kutip, sama dengan tanda kutip, tanda siku. Gitu ya. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, maka kalau seperti ini kan lebih jelas nih. Oh, ternyata 4 itu adanya di indeks 0. 1 itu adanya di indeks 1. 0 adanya di indeks 2. 7 ada di indeks 3, dan seterusnya. Gimana teman-teman? Sampai di sini bisa difahami tidak untuk array satu dimensi? Paham, Bu. Paham ya? Teman-teman kalau misalnya Pak Devi sudah mengundang untuk Zoom, kabari saya ya, biar nanti kita tutup kelasnya ya. Ini udah dikabari belum kalau Pak Devi Belum, mengajar? Belum belum. ya. Belum Kan dikabarin ini. setahu saya hari ini lagi di apa udah sampai ya nggak tahu ya dari dia ya. Oke, berikutnya siapa yang mau coba misalnya buatlah coding C++ untuk menampilkan array satu dimensi dengan ini kita masih bentuk isi elemennya berupa numerik ya. Misalnya 23, 24, 13, 17, 3, 8, 10, 9, 4. Benar? Oke, siapa yang mau coba membuat coding untuk ini? Kira-kira berapa jumlah indeksnya ini? Ada berapa jumlah indeksnya? Siapa yang mau coba jawab? 10, Bu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 9. Oke, kita langsung ke codingnya. Kira-kira bagian mana yang kita ganti?
Di INTA itu Bu, dalam kurungnya 9. Hmm, oke. Terus, Terus isi nilainya itu di hmm, ini yang pertama itu 23, hmm, hmm, koma 24, koma 13, koma 17, koma 3, koma 8, koma 10, 9, 4. 94. Oke, terus bagian mana lagi yang dirubah? Di for I For I sama dengan 1 kurang 6 9, itu Bu, I kurang Hmm? dari sama dengan itu 9. ganti 8. 98. 8 Bu, 8. Tadi ada yang jawab 9. 8. Ya, jadi kalau 8. 9 berarti 0 sampai 8 gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Oke. Nih ya. Bisa ya. 23, 24, 13, 17, 3, 8, 10, 9, 4. Oke, bisa dipahami teman-teman? Masih mudah ya. Ini saya cuma nge-review aja dulu nih untuk memahami array satu dimensi. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya gini, fungsinya apa sih Bu belajar array satu dimensi gitu ya? Yang pertama, karena apa namanya? Nanti kalian akan belajar apa sebelum saya kan sebelum juga sudah belajar. Kalian belajar database dan lain sebagainya. Jadi fungsi array ini sama halnya dengan fungsi pada saat kita mau membuat suatu tabel pada database, ya. Hanya bedanya, kalau di database, kalau database adalah kita menampung tabel-tabel yang ada tanpa perlu kan ukuran masing-masing field gitu ya. Pada misalnya nih kita mau bikin tabel, sorry, oke nggak apa-apa deh. Tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu terdiri dari apa saja? Dari field apa saja? Nim, Nama. Biasanya tabel mahasiswa. Ada nim Bu, field nama gitu ya. Oke, kok nama tabel NIM ya, mulai dari NIM ya. nim, NIM, terus ada nama nama, gitu kan. Terus ada jenis kelamin, misalnya tiga aja deh, tiga aja misalnya gitu ya. Tabel mahasiswa dengan fieldnya NIM, nama, jenis kelamin. Nah, ini tabelnya ya. Ini fieldnya. Field NIM dia punya isi, punya record. Misalnya NIM-nya berapa? Misalnya 11, 22, 10 misalnya ya. 008 misal. Terus apalagi? Misalnya 23, 10, 11, 0007. Misalnya berapa lagi? 22, 009 gitu ya. Misalnya sampai 3 aja deh, sampai 3. Terus nama tadi ada Fitri misalnya, ada Desi, ada Anwar gitu ya. Oke. Jenis kelamin di sini laki-laki. Fitri laki-laki. Perempuan. Di sini ada perempuan. Terus ini ada laki-laki. Ya. Oke. Nah, kalau kita tuangkan ke dalam array satu dimensi, bahwa variabel A ini, variabel nama tadi ini ya, ini dikatakan sebagai field. Dia bisa menampung data-data khususnya untuk NIM. Sama halnya dengan nama juga. Ya. Nama dia akan menampung record-record yang berkaitan dengan nama. Jenis kelamin juga dia akan menampung tentang yang berkaitan dengan jenis kelamin. Atau di sini jenis kelamin kan cuma ada dua, langsung aja perempuan dan laki. Ya. Jadi ilustrasinya array satu dimensi adalah seperti ini. Dia akan menampung data-data yang sejenis. Ingat ya, data-data yang sejenis. Artinya sejenis ya ini. Misalnya ini array NIM ya, array NIM dengan jumlah indeksnya 1, 3. Artinya dengan jumlah datanya hanya ada 3, yaitu 22, 10.008, 23, 11, 007, dan seterusnya. Jadi yang ketiga ini adalah nilai elemen.
Ya, sejenis kan karena di nim semua. Ya, semua isinya tentang nim. Terus berikutnya array nama. Array nama dengan isinya ada Fitri, ada Desi, ada Anwar, ada Karni dan seterusnya. Isi elemennya apa? Yang berkaitan dengan nama. Nah, jadi ilustrasinya bahwa array satu dimensi itu adalah fungsinya untuk menampung data-data sejenis. Gitu. Oke, sampai di sini bisa difahami tidak untuk array? Paham, Bu. Bisa, Bu. Oke, Paham, Bu. oke, berikutnya. Diketahui sebuah array dengan 5 elemen lengkap dengan isinya dengan ilustrasi sebagai berikut ya. Oke lah ini saya tadi saya udah tidak perlu mengulang lagi ya. Sama kayak tadi saya lewati. 11 ini kalau arraynya 11 elemen ya. Nah, kalau yang ini berapa apa aja? Siapa yang lagi mau coba jawab? Apa yang mau diganti? Bagian mana yang diganti? Bagian INTA itu, Bu, Integer Hmm, A. menjadi menjadi 11. 11, Ibu. oke. Dan ini dengan isinya. Anggaplah ini isinya saya tambahin aja ya. Ya, Biar Bu. nggak Ya. ngulang lagi. Oke, terus bagian mana lagi yang berubah? For I itu 8 Mm-mm, diganti 9. mm-mm. 10. Hah? 10, Iya, Ibu. Benar. 10, Bu. 10. 10 ya, benar ya? Nah, Bu. Ya. Oke, ini ya. Berarti berhasil. Oke, insya Allah bisa lah ya. Lanjut, kita gerak cepat. Diketahui array dengan 7 elemen dengan kalau tadi isi elemennya itu adalah berupa angka. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat array satu dimensi dengan isi elemennya berbentuk atau berupa karakter, ya, huruf misalnya A, B, C, D, E, F, G. Apakah penulisan array-nya sama dengan dengan isi yang berbentuk numerik? Cara bacanya sama ya. A indeks 0 dengan nilai elemennya adalah A. A indeks 1 dengan nilai elemennya adalah B. A indeks 2 dengan nilai elemennya adalah C. A indeks 3 dengan nilai elemennya adalah D dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menulis format karakter seperti ini? Ya, maka untuk karakter ini penulisannya adalah seperti ini. Karena kan isi elemennya adalah karakter, berarti tipe datanya kita ganti menjadi yang tadinya integer menjadi char. Ya. Sama cara itunya char, terus A jumlah elemennya berapa? Di sini jumlah elemennya 7 kan, berarti A indeks 7. Nah, kalau untuk karakter itu diapit dengan tanda kutip. A, B, C, D, E, F, G. Walaupun dia digabung seperti posisinya di indeks ke-1, C indeks ke-3, dan seterusnya. Ya, jadi perbedaan penulisan array satu dimensi yang dalam bentuk numerik adalah di dalam pengisian elemennya. Dia harus diapit dengan tanda kutip. Nanti ada cara yang kedua lagi bentuk formatnya tidak seperti ini. Tapi kita coba yang ini dulu ya. Oke, kita coba. Ini kita ganti charnya. Integer kita ganti dengan char. Terus jumlah indeksnya ada. Lalu isinya tanda kutip A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Lalu di sini sama ya seperti tadi ya. For I, makanya tadi kenapa saya katakan bahwa indeks itu pasti selalu tipe datanya adalah integer. Ya karena dia pasti berupa angka yang fungsinya untuk membuat perulangan ini supaya isi elemen pada karakter itu bisa tampil. Nah, berarti sini berapa? I kurang dari berapa? Kalau 6, jumlah indeksnya 7. 6. Nah, oke. Udah, 6.
kita coba tampilkan. Ya, nah. Oh, McFeld, ada yang salah bagian mana nih? Oh, kurang apa ini? Kurang tanda kutip ya, kurang tutup. Oke, nah ini maka akan dibaca A, B, C, D, E, F, G. Atau cara yang kedua, penulisannya adalah kita apit dengan tanda petik, petik satu. Tapi memang ini agak sedikit panjang ya. Jadi boleh kalian bentuk isi elemen array dalam bentuk karakternya seperti ini, atau kita apit dengan tanda petik dan dipisah dengan koma. Jadi tanda petik satu A, terus petik lagi, koma B, gitu ya, koma C, koma D, koma E, koma F, koma untuk membuat format array satu dimensi dalam bentuk karakter adalah seperti ini. Kalau yang tadi diapit dengan tanda kutip, kalau yang ini diapit dengan tanda petik, ya, petik satu. Kita coba jalankan, nah hasilnya tetap sama. Nah, hanya keunggulannya kalau dalam bentuk seperti ini, maka array akan membaca, misalnya ini saya kasih Ani gitu, coba apa yang keluar. Tetap ya, dia karakter. Nanti kalau mana caranya supaya bisa muncul tampilan Ani apa 3 karakter seperti ini. Nah, ini nanti akan kita pelajari di array 2 dimensi. Ya, karena tadi ingat ya, kalau array 1 dimensi konsepnya adalah dia hanya terdiri dari satu baris dengan beberapa kolom atau kebalikannya satu kolom dengan beberapa baris. Nah, kalau konsep seperti ini nggak bisa karena ini kita udah banyak apa namanya banyak kolom, tapi di sini ternyata di dalam kolom ada banyak karakter. Jadi eh, memori akan tetap membaca bahwa yang ditampilkan adalah hanya satu karakter saja, ya. Jadi penulisan array 1 dimensi boleh diapit dengan tanda kutip. Kalau diapit dengan tanda kutip tidak perlu ada pemisah koma, tapi kalau diapit dengan tanda petik satu itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Saya. Oke, ini ya tadi ya, acar A indeks 7, A, B, C, D, F, G gitu ya. Oke, berikutnya. Contoh berikutnya, diketahui sebuah array dengan elemen lengkap dengan isinya. Mahakarya. Oke, ayo siapa yang mau coba? Coba perintahnya adalah buat coding C++ untuk menampilkan mahakarya dengan menggunakan array 1 dimensi. Di chart A-nya itu 9, Bu. Caranya 9, karena dia ada 9 indeks ya, jumlahnya ada 9. Terus Terus isinya karya. mahakarya ya. Misalnya kita pakai tanda kutip. Oke. Terus Di Itu for I ganti 7. 6, dan nanti ganti berapa? 8. 8, 8. 8. 8. Oke. Kita coba jalankan. Yes. Loh, bentar, bentar, bentar. Neng. Ya. Tampil mahakarya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya masih masih dasar ya. Oke. Contoh ketiga. Oke, apa nih pertanyaan? Oke, tadi ini cara yang kedua yang pakai diapit dengan tanda petik. Oke, ini untuk pertemuan yang pertama. Sudah ada kode dari Pak Devi belum?
Sudah, Bu. Cuman masuk Udah. classroom, Bu. Ada tugas. Oh, cuma masuk classroom. Oke. Berikutnya mid sesi 2. Ini gimana? Mau dilanjut aja? Atau mau Lanjut, Bu. ngerjain? Lanjut, Lanjut Bu. ya. Oke, tanggung ini ya sebentar. PowerPoint-nya ada 2, jadi harus. Oke, untuk yang materi ini sudah ada classroom-nya, sudah ada classroom, sudah ada videonya ya, tapi ini saya jelaskan saja dulu. Oke, berikutnya setelah tadi kita mempelajari bagaimana menampilkan array satu dimensi gitu ya, format penulisan array satu dimensi dengan elemennya dalam bentuk numerik atau dalam bentuk karakter. Selanjutnya adalah bagaimana caranya mengisi array satu dimensi dengan nilai numerik pada C++, ya. Nah, sekarang kita gini. Diketahui array satu dimensi yang sudah disediakan, ya, sudah disiapkan nih, yaitu dengan jumlah indeksnya adalah 11, ya. Tapi elemennya belum ada isinya. Ya, belum ada isinya nih elemennya. Kalau yang tadi kan sudah ada isinya, sudah ditentukan. Misalnya kalau yang dalam bentuk karakter, isinya adalah mahakarya gitu ya. Atau kalau dalam bentuk numerik isinya ada 10, 11, 14, 18, dan seterusnya. Nah, tapi ini array-nya tidak ada isinya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah buatlah coding C++ untuk menampilkan isi array pada indeks keempat dengan nilai 17, misalnya saya salah nih, dengan nilai bukan 12 ya, dengan nilai 17 misalnya. Dan bagaimana penulisannya, codingnya ya? Anggaplah kita kasih tambahan satu variabel. Indeksnya ini kita kasih variabel i, elemennya ini kita kasih variabel a. Nilai 17 ini adalah variabel x, gitu ya. Jadi sebenarnya cara bacanya a indeks i sama dengan x, gitu ya. Atau boleh juga a indeks i sama dengan 17. Atau lebih detailnya karena dia posisinya ada di indeks keempat, maka kita bisa nulisnya a indeks 4 sama dengan 17. Ya. Ya, nah ini a indeks 4. Nah, maka penulis apa codingnya kita tidak perlu pakai for lagi karena yang terisi hanya satu elemen saja. Ya, maka di sini penulisannya adalah integer a indeks 11 gitu ya, dan tidak ada deklarasi isinya. Kalau yang tadi kan sebelumnya kita belajarnya integer a indeks 11 sama dengan buka kurung kurawal ada 8, 7, 6, 5, 4 dan seterusnya misalnya. Oke. Kalau ini tidak perlu diuraikan karena apa? Di sini soalnya itu di contoh soalnya ini ada kalimat yang belum ada isinya. Jadi kita hanya deklarasikan array-nya saja, tapi tanpa menguraikan tanpa menguraikan isi elemennya, gitu ya. Nah, jadi karena di sini perintahnya cuma yang terisi satu blok saja atau satu indeks saja, maka tidak perlu menggunakan for. Jadi kita langsung a indeks 4 sama dengan 17. Baru cetak a indeks 4. Oke, kita coba. Tapi di sini integer i, integer a, indeks apa berapa tadi? 11 ya, 11. Nah, ini tidak perlu kita deklarasikan nilainya. Terus nggak perlu pakai for, tapi kita langsung a indeks 4 gitu ya, sama dengan 17 misalnya. Titik, koma. Baru di sini tidak perlu pakai kurung kurawal, cout, nilai array indeks ke-4 gitu ya adalah kita langsung a indeks 4. Oke, kita jalankan. Felt apa yang salah? Bagian mana yang kurang? Ambigus. Oh, ini kurang satu. Oke, baru.
Akan tampil nilai array indeks keempat sama dengan 17. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk ini? Jadi tolong jangan sampai keliru ya. Kalau yang tadi di materi yang pertama, array satu dimensi apa ilustrasinya ya, memori kita sudah menyiapkan elemen ya di memori sebesar jumlah indeks yang ditentukan. Lalu sudah ada isinya. Kalau yang di materi tadi yang pertama. Kalau materi yang ini sudah disiapkan nih array-nya dengan jumlahnya misalnya elemennya 11, jumlah indeksnya 11. Tapi nggak ada isi elemennya. Nah, maka di dalam codingnya tidak perlu diuraikan. Misalnya integer A indeks 11 sama dengan berapa itu nggak perlu. Jadi nanti kalau pas pada saat UTS diteliti kembali bentuk soalnya seperti apa. Ya, kalau misalnya soalnya sudah ada isinya, nah maka itu harus kalian uraikan isi-isi elemennya. Tapi kalau misalnya ada kalimat yang belum ada isinya berarti nggak usah diuraikan. Itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Contoh berikutnya. Diketahui array satu dimensi yang sudah disiapkan yaitu integer A indeks 11 yang belum ada isinya. Buat coding C++ untuk menampilkan isi array pada semua indeks dengan nilainya 8. Nah, nih ilustrasinya. Tadi kosong nih array-nya nih, tapi udah disiapin ada 11 indeks gitu ya. Nah, lalu tugas kita adalah membuat coding untuk menampilkan angka 8 ini nih untuk mengisi nilai nilai numeriknya pada C++ nilainya 8. Jadi semua indeks nilainya 8. Nah, lalu bagaimana perintah tetap ya isi elemen itu kita kasih dengan variabelnya adalah x ya. Maka kita gunakan for karena apa? Karena semua elemennya terisi, berarti kita pakai for. Kalau tadi kan nggak semua elemen terisi ya, jadi nggak pakai for. Lalu buka kurung kurawal karena nilainya semuanya 8, berarti A indeks I sama dengan 8. Ya. Cout A indeks I. Oke, kita coba. A indeks I, terus kita pakai for buka kurung I sama dengan 0 titik koma I kurang dari sama dengan berapa? 10 titik koma I plus plus tutup kurung buka kurung kurawal lalu kita langsung A indeks I sama dengan 8 ya titik koma lalu cout nilai array indeks nah karena dia semua array terisi jadi kita tambahkan di sini I tanda siku tanda kutip sama dengan tanda kutip tanda siku A indeks I ya NDL baru di sininya kita pakai tutup kurung kurawal. Kita coba jalankan maka ini semua terisi. Oke, ini kalau kita hanya menggunakan dua variabel yaitu variabel I dan variabel A. Atau cara yang kedua, ya, cara yang kedua angka 8-nya ini, isi elemennya ini kita kasih dengan nama variabelnya adalah X. Ya. Maka kita bisa tambahkan di sini integer I, X gitu. Nah, lalu kita kasih di sini nilainya X sama dengan 8. Atau di dalam sini deh boleh X sama dengan 8 titik koma. Terus ini A indeks I sama dengan apa? Sama dengan X. Ya. Oke, kita coba jalankan.
ya. Nah, ini akan muncul sama kayak tadi. Jadi boleh kalian menggunakan apa cara yang lain kalau yang ini tadi contohnya tidak pakai X ya Pak. Jadi angka 8-nya langsung A indeks I sama dengan 8 atau cara yang kedua kita pakai variabel X. X-nya ini untuk menampung nilai elemen. Oke. Kalau ini cara yang ketiga yang dibedakan adalah karena kan ini perulangan ya kita pakai for, bisa juga kalian menggunakan dengan memakai while, metode while ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Kita? Halo? Ya Allah, enggak, Bu. Oke ya, kita Bu. lanjut. Diketahui array satu dimensi yang sudah disediakan yaitu integer A indeks 11 nih ya. Terus tapi yang terisi tidak semua elemen terisi, tidak semua indeks terisi di elemennya ya. Semua angkanya 6, tapi terisinya hanya di indeks 0, indeks 2, indeks 4, indeks 6, indeks 8, dan indeks 10. Ada yang bisa mencoba, bisa memahami kira-kira bagian mana yang harus kita ganti. Misalnya kita nggak pakai X deh. Saya pakainya langsung saja A indeks I sama dengan 6. Bagian mana lagi yang harus saya ganti supaya bisa muncul tidak semua indeks terisi elemen array-nya? Bagian mana yang harus diganti? Bagian A dalam kurung I bukan, Bu. Gimana? Bagian for-nya itu, Bu. Uh-uh. For I itu, Nah, for I-nya diganti dengan apa? itu diganti I sama dengan 0, titik Aduh. koma, I, I sama dengan apa? 10, Mm-mm. Terus? titik koma, I, sama dengan 1 ya. Itu I sama dengan? mungkin 1 tambah 2. Iya enggak? I sama dengan I plus 2. Iya, I I plus plus 2. 2. Ingat ya, tolong perhatikan. Iya, I. Kenapa Bu yang diganti ini I sama dengan I plus 2? Maju ini. Kalau Loncat. yang sebelumnya, kita lihat ya sebentar. Kalau yang sebelumnya, kan I plus plus nih. Sebelumnya I plus plus. Karena apa? Karena kan gini cara bacanya. Awalnya I-nya 0 nih. Pertama awalnya kursornya di sini nih. Awalnya kosong nih ya, kursornya di sini. Terus dia baca 0, jika 0, 0 kurang dari 10, benar kondisinya dia akan mencetak A indeks 0 sama dengan 6. Kalau saya pakai Excel deh tadi, mana ya Excel? Nah, ini saya kasih 8, 8, 8, Bukan 8. Mas hari Ini SP aja deh. Ini 7. indeks 0. Nggak pernah seperti ini ya. Nah, cara bacanya gini. For I Samsungin, ini indeks 0. For I sama dengan 0, lalu dia ngecek nih, apakah 0 lebih kecil dari sama dengan 10? Benar. Nah, maka kalau benar A indeks 0, ini I-nya apa berubah jadi 0 ya. A indeks 0 sama dengan 6. Nah, maka dia posisinya di sini kursornya nih. Lalu katanya cetak A indeks out A indeks I, maka di sini 6. Nah, selanjutnya dia akan berulang lagi cara bacanya berulang. Baca ke sini I plus plus. Yang tadinya indeksnya 0, 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, maka kursornya yang tadinya posisinya di sini, dia akan berubah di sini kursornya. Berpindah ke sini, 1 kan. Terus dicek lagi nih, 1 kurang dari sama dengan 10. Benar atau salah? Kalau benar, maka dia akan baca yang ada di dalam kurung perawal ini. Berarti kan perintahnya apa? Cetak A indeks I. A indeks I itu apa? Karena I
I-nya sudah berubah di 1, berarti A indeks 1. A indeks 1 itu katanya isinya adalah 6. Maka akan terisi 6. Nah, selanjutnya kan tadi indeksnya 1. Dia baca lagi nih perulangan di sini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, maka kursor pindah nih ilustrasinya yang tadinya posisinya di 1, dia berpindah ke sini. Jadi di indeks kedua posisinya. Lalu dia baca lagi. 2 kurang dari sama dengan 10 benar atau salah? Masih benar. Nah, kalau benar dia baca lagi yang ini. Oh, ternyata suruh cetak nih A indeks 2 dengan nilainya adalah 6. Maka akan tercetak 6. Nah, selanjutnya posisi masih di 2 nih. Dia baca lagi rekursifnya nih. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti indeksnya berpindah ke 3. Yang tadinya 2 pindah ke sini. Ya, 3. Terus dicek lagi kondisinya. Apakah 3 kurang dari sama dengan 10 misalnya? Benar. Kalau benar berarti dia akan baca ini lagi. Cetak A indeks ketiga dengan nilainya 6. Nah, ini A indeks ketiga nilainya 6. Dan seterusnya. Ya. Jadi elemen akan terisi itu tergantung dari kondisi yang di sini. Selama kondisi ini benar, dia akan terus terisi. Tapi jika kondisinya sudah salah, maka dia berhenti untuk mengisi array. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menentukan elemennya itu berada di posisi indeks keberapa, ini perulangannya. Ya, karena kebetulan ini I plus plus I tambah 1 gitu ya. Berarti dia tidak ada yang dilengkapi. Jadi langsung 0, terus indeks 1 terisi, indeks 2 terisi, indeks 3 terisi, dan seterusnya. Oke, terus yang ketiga yang menentukan isinya adalah ini. Nilainya berapa yang mau diisi. Nah, sekarang kalau tadi nih, kondisinya misalnya yang terisi hanya ada di indeks 0, 2, 4, ya, 6, gitu, dan seterusnya, maka bagian mana yang akan kita rubah? Kita lihat, di sini posisinya 0. Terus yang terisi lagi di indeks kedua. 0 kedua itu lengkap berapa? Lompat berapa? Lompat 2 kan? Berarti 0 tambah 2. 2. 2 tambah 2. 4. 4 tambah 2. 6. Maka kita rubah. Jadinya I sama dengan I plus 2. Kita lihat. Isi nilai array indeks ke 0 sama dengan 6. Array indeks kedua, tuh lengkap ya langsung kan, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Gimana, teman-teman bisa dipahami tidak? Nah, sekarang kalau misalnya yang terisi nilai 6-nya ini hanya ada di indeks ke 0, indeks 3, indeks 6 misalnya, dan seterusnya. Kira-kira bagian mana yang saya rubah? I plus 2, Bu. Menjadi apa? 3. Jadi 3, Bu. 43 ya, kita coba jalankan. Nah, maka yang terisi hanya ada di indeks ke-0, indeks ke-3, indeks ke-6, dan indeks ke-9. Bisa dipahami nggak teman-teman sampai di sini? Bisa, Bu. Ada yang mau tanyakan tidak? Bisa ya? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, nanti kalau masih ada yang kelewat, lihat lagi, simak di itunya ya. Nah, ini ada lagi, buatlah coding untuk, nah, kalau yang tadi sebelumnya isinya sama tuh, 6, 6, 6 semua. Ya, tapi ini ternyata yang semua indeks terisi dengan nilainya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, kira-kira bagian mana yang kita ganti? Berarti ini jumlah indeksnya 13, saya kasih 13 ya. Oke, terus bagian mana lagi yang kita rubah? Core-nya ada yang kita rubah nggak? Ada, Bu. Bu.
Yang itu P3. tiga itu Tiga. diganti. Apa? Jadi berapa? Ini jadi berapa? Jadi 12, Bu. Jadi 12, 13. 12. apa nih? Semua blok terisi berarti Plus plus, halo, Bu. gimana teman-teman? Plus plus, Bu. Tes. Lempar. Tes, 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 tes. Ibunya terlempar. Tapi yang lempar. Sindri. Abdul Rahmat, Pak Abdul Abid. Berapa orang yang gini nih? Bubar, bubar. Berapa orang? Kuliah nih, ada kuliah. Bubar, bubar. Parwia masuk jadi dosen. Konten, Lanjut. konten, konten. Masih Boleh, bos. boleh. Henry, Kan, Henry. bekal bos. Mana? Kok nggak ada di sini bos? Foto, foto, foto. Closing, closing. Open cam, open cam, Foto-foto dulu, absen. open cam. Ya, ambil aja di toilet banyak. Halo, mohon maaf ya, saya terlempar. Sinyal saya nanti kalian. Halo, Ikal bakal ada, no? Iya, Bu. ya teman-teman. Ya, sinyal saya ini lagi apa? Nggak bagus nih, bentar lagi juga mati nih. Nanti kalian simak saja YouTube-nya. Kita harus ganti. Ya, Siap, Eh, Ibu. lanjutannya nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham, apa saya firmanya masih belum bagus. Baik Bu, di sini hujan deras Bu. Oh gitu. Ya, Bu, gangguan Oke, sinyal minta juga, Bu. tolong Siapa yang makan, Bening? diaktifkan kameranya. Wadahnya yang ya apa makan ayam. Masa di mana sih? Di bawah itu aku taruh. Mungkin Dewa yang ambilnya. Dewa juga manusia. Suara aja kan masalah lu, ada lu. Enggak, mungkin Dewa yang ambil. Dewa. Dewa juga manusia. Yang mana aku tahu. Beli lagi kayak orang susah. Di mute dulu ya. Udah ya. Udah. Udah. Kita lempar kayak Zaki kemarin. Ada sih orang kita juga yang tahu jawab. TV bos. Slide pertama saya capture dulu. Tinggal di situ punya bekal tuh anjir. Slide kedua. Ngap. Oke, saya capture. Body. Don ya.
Lexi kenapa? Bentar ini baru ada nih. Woi Lexel, cepat tuh. Mau balik kami. Cepat. Balik kami nih, Keong. Gak ada dua. Kelakuan kayak tapi tidak mencerminkan sebagai bapak-bapak ini bocah. Alexio, oh sini kau. Udah kapus kami ini. Nih, apa sih? Balik kami ya. Tuh, aku. Oke, untuk teman-teman, saya rasa cukup ya. Mohon maaf ya, ini saya suka terlempar. Apa namanya? Kita lanjutkan minggu depan. Ini setelah ini Zoom-nya saya tutup. Saya berikan tugas, tolong dikerjakan ya tugasnya. Lalu kalian simak lagi di YouTube-nya ya, perintah-perintah apa ininya, petunjuknya. Yang belum join di Classroom, silakan segera join di Classroom biar bisa dapat materinya dan tugas-tugasnya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Semoga kalian selalu sehat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, oke, silakan Sehat selalu. live ya. Karena saya tetap mau saya pakai Zoom-nya. Amin, terima kasih. Ya, Izin live, Ya. Bu. ya, terima kasih. Kok dibilang bodoh? Ini pembeli atau mau dapat apa? Ini kalau beli depan gitu bisa. Udah lah, jadi. Ya, harusnya nggak ada rasa bersyukur. Yang kami ini mas. Agak susah sama orang yang berasa bersyukur. Kurang. Iya. Oh, orang beda kan? Lai. Belum salah. Tetangga tempat langsung yang roasting itu. Kalau mau selatan kan agak jangan dirusak. Ini mana-mana. Oh. Bagi-baginya top sekali, Bos. Oh, baca. Emang harga berapa sekarang, Nek? Arif, ya. Pantura. Pantura ya? Sudah. Kita ya baca ya. Mana ini? Ya udah nggak apa-apa. Ini aja lah. Udah maju. Mas takwa. Itu lah ya. Lu nggak tahu. Tadi aku di sini, Ben. Mana ada? Iya. Sumpah tadi aku. Nanti caranya sampai kapan, Maya? Berapa kapan baca? Nanya sampai kapan berapa? Bella, Munawar, Mainnya Aryo, Fitri ya. Pantura. Oh, itu juga ya. Tawa kayak yang tadi itu. Fitri, Aryo, Baca teman Aryo. Hai, rokok. Hai. Bener Opino sama Edwin. Enak lu di sini aja kan gapnya semua SBS. Ya, coba kita. Tinggal di akses. Mau ngentot pas ya. Mau duduk balik pas ya, mau ngentot.
Robert masih ya. Satu orang. Campaign aja tuh tanggal 28 ke 30. Udah ada emailnya ASM. Boleh nggak? Ah, mana dah. Ini. Gua dapat dari ASM. 28 sama 28 sampai 30. Mana ya? Udah gua share ke grup gua. Lagi 28 malam sampai 30 malam. Iya kayak biasa. Satu lagi buka. Satu lagi buka. Oh, God. PKWS tetap. Yang satu orang kelompok tetap. Kan? Sama-sama pakai laptop lah. Kita jadi laptop. Satu orang kelompok nggak tahu kenapa.